Welcome to Life Skill Class Homeschooling Bintang. Halo adik-adik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kak Firda di kegiatan Life Skill Class. Gimana nih kabar adik-adik di rumah? Semoga adik-adik tetap semangat untuk menjalani aktivitas hari ini. Nah, hari ini kita akan membuat salah satu kerajinan yang berjudul Pebble Art. Penasaran kan kira-kira apa sih itu Pebble Art? Jadi, Pebble Art adalah salah satu kreasi yang mana kreasi ini terkenal banget ya dengan aneka kreasi bebatuan. Seperti ini, atau seperti ini nih. Nah, Pebble Art sendiri sebenarnya tidak hanya memadukan batu-batuan yang ditata menjadi sebuah kerajinan ya adik-adik ya. Akan tetapi, Pebble Art sendiri bisa nih ditambahkan dengan gambar, ataupun dengan lukisan, atau dengan aneka kriya kayu, dan juga bisa memadukan beberapa kerikil sebagai penghias. Nah, kayaknya luas banget ya adik-adik ya. Nah, sebenarnya pebble ini adalah salah satu jenis batu yang mana biasanya digunakan sebagai dekorasi yang ada di dalam rumah nih. Nah, tapi nggak apa-apa ya adik-adik ya, kita akan membuat pebble art sederhana yang mana bisa untuk adik-adik lakukan di rumah. Adik-adik bisa mencari batu-batuan yang mungkin ada di sekitar rumah kalian, kemudian bisa memadukan dengan hasil gambar yang menarik dengan warna-warna yang cerah sesuai dengan kreativitas adik-adik. Nah, kayaknya udah gak sabar ya. Kalau gitu langsung aja kita ke alat dan bahan serta proses pembuatannya. Oke adik-adik, kita langsung aja ya ke alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat kreasi Pebble Art. Nah, bisa kalian perhatikan di sini ya adik-adik ya. Bahan utama yang akan kita butuhkan adalah telenan. Nah, ini telenannya udah Kak Vida bagikan ya ke adik-adik online. Mungkin ada yang menerima dengan bentuk yang berbeda-beda. Nah, jadi ini akan kita manfaatkan untuk kreasi Pebble Art. Selanjutnya, bisa kalian lihat Kak Vida butuh ranting. Rantingnya tidak perlu terlalu besar ya adik-adik ya, menyesuaikan dengan ukuran si telenan. Kemudian ada aneka batuan. Nah, ini ya, batu putih. Ini kayaknya biasanya yang ada di dekorasi jalan ya atau taman. Kemudian di sini juga ada beberapa batuan kecil atau kerikil akuarium. Nah, barangkali bisa kita manfaatkan sebagai hiasan. Ada palet yang bisa kita gunakan sebagai media lukis. Kemudian ada air untuk mencuci kuas. Selanjutnya ada beberapa warna cat akrilik ya adik-adik ya. Jadi Kak Firda menggunakan cat akrilik untuk mewarnai dengan media kayu atau telenan. Karena cat akrilik lebih awet ya. Kemudian Kak Firda juga punya spidol hitam. Ada spidol warna bebas ya. Ini Kak Firda menggunakan spidol akrilik. Selanjutnya ada 2 buah kuas dengan ukuran sedang dan dengan ukuran yang kecil. Nah, yang terakhir untuk perlengkapannya Kak Firda membutuhkan lem tembak nih, karena nanti untuk menempelkan batuan di atas telenan. Oke, jadi itu aja ya adik-adik ya. Silahkan adik-adik menyesuaikan dengan bahan dan alat yang adik-adik temukan di rumah ya, sesuai dengan kreativitas adik-adik. Nah, sebagai konsep awal Kak Firda ingin ya adik-adik ya, nantinya di permukaan telenan ini nantinya akan ada beberapa batu-batuan yang sudah dilukis menyerupai burung ya. Jadi Kak Firda ingin nih membuat burung berbaris begitu ya, yang mana hinggap di atas ranting atau dahan pohon begitu ya. Oke, kalau gitu langsung aja ya kita ke proses pembuatannya. Oke adik-adik, kita akan langsung ke langkah yang pertama ya. Jadi di sini Kak Firda menyiapkan perlengkapan atau peralatan untuk melukis telenannya terlebih dahulu. Kita tuangkan air ke dalam paletnya.
Nah, air ini untuk mencuci kuas ya adik-adik ya. Selanjutnya, kalian tentukan warna background yang mau kalian gunakan nih atau kalian warnakan ke dalam permukaan telenan. Nah, karena Kak Fira sudah ada bayangan ya, jadi Kak Fira akan menuangkan beberapa cat. Oke, kemudian kita akan blok ya adik-adik ya, atau kita mewarnai semuanya, semua permukaan yang ada di telenan. Nah, ini nanti untuk memudahkan adik-adik juga ya, agar tidak ada lubang-lubang putih begitu ya adik-adik ya, ketika sudah kita tempelkan batu. Nah, ini dia. Ini dari warna background ya, yang sudah Kak Firda warnai seluruh permukaan telenannya. Jadi silakan sesuai dengan kreativitas adik-adik. Tidak harus satu warna ya, mungkin bisa mix 3 warna, 4 warna, sesuai dengan yang diinginkan adik-adik. Nah, selanjutnya proses yang kedua adalah kita akan memperkirakan ya adik-adik ya, atau merancang nih kira-kira apa yang mau kita berikan ke atas permukaan telenan. Nah, kita mulai ya. Jadi di sini Kak Vida ingin menempelkan ranting ya. Oke, kita menggunakan lem tembak ya adik-adik ya. Nah, Kak Vida kurang tahu ya, jika misalkan adik-adik tidak menggunakan lem tembak atau mengganti dengan lem lain, misalkan lem uhu, karena daya rekatnya mungkin kurang kuat ya, karena kita akan menempelkan bebatuan ya, yang mungkin punya volume dan berat yang lumayan. Nah, Kak Vida sarankan atau rekomendasikan untuk menggunakan lem tembak saja, yang punya daya rekat kuat. Atau boleh ya, selain lem tembak, kalau misalkan adik-adik yakini bahwa daya rekatnya memang benar-benar kuat untuk menempelkan batu.
Oke adik-adik, kita ke langkah selanjutnya. Jadi ini rantingnya sudah Kak Vida tempelkan ya di permukaan telenan. Nah, kita sisihkan dulu karena kita akan menggambar objeknya. Nah, objeknya di sini Kak Vida sudah intro ya di awal ya bahwa Kak Vida ingin membentuk burung. Nah, untuk perlengkapannya Kak Vida menggunakan marker akrilik ya. Jadi ini spidolnya ini akan tetap berwarna jelas ya gitu ya. Warnanya tetap bold, jadi tidak meresap ke dalam batu hingga akhirnya mengubah warna. Nah, tapi kalau misalkan adik-adik mau menggunakan spidol biasa atau board marker atau misalkan permanen, silakan sesuai dengan yang ada di rumah adik-adik. Begitu ya. Oke, kita gambar burung dulu ya adik-adik ya. Adik-adik bisa mencari beberapa referensi dari internet.
Nah, ini dia hasilnya adik-adik. Ini adalah beberapa burung yang sudah Kak Firda gambar. Nah, Kak Firda di sini sudah menyiapkan 5 jenis burung ya. Ini sesuai dengan kreativitas adik-adik aja, jadi bisa mix atau satu jenis burung juga tidak apa-apa. Nah, yang penting ini nanti sesuai ya dengan kreativitas dan juga keinginan kita nih. Jadi selanjutnya Kak Firda akan menyusun burung-burung ini ya adik-adik ya, untuk bertengger di atas ranting yang sudah Kak Firda tata atau sediakan. Wah, lucu banget ya. Kemudian kita tinggal tempelkan aja dengan menggunakan lem tembak. Nah, bisa kita lem batunya ya adik-adik ya. Jadi silakan ditata dulu posisi yang pas. Oke, kita akan tempelkan ya satu persatu dengan menggunakan lem tembak. Nah, jangan lupa diatur dulu nih posisi yang mau kita tata di atas permukaan telenan. Baru jika sudah fix ya, kita akan tempelkan. Nah, jadi dia akan bertengger di atas daun. Oke, selanjutnya kita bisa beri hiasan ya adik-adik ya. Jadi terserah nih adik-adik mau menghias menggunakan batuan kecil atau mungkin menggunakan pewarna, boleh banget. Nah, tapi Kak Firda di sini pengen memberikan hiasan batu-batuan kecil ya, kerikil warna-warni yang sudah Kak Firda siapkan. Oke, jadi ini kita berikan hiasan secara melingkar ya adik-adik ya. Nah, supaya terlihat full dan juga tidak perlu menggambar lebih di area bagian atas atau bawah. Tapi tergantung kreativitas adik-adik. Kalau misalkan mau menambahkan gambar lagi ya di bagian atas, langit-langitnya, atau mungkin di bagian bawah, mungkin ditambahkan gambar rumput-rumput atau tanaman, pohon-pohon juga bisa ya, bunga-bunga. Nah, kayaknya rame juga ya. Oke, seperti ini hasil akhirnya.
Nah, ini dia nih hasil dari paper art kita hari ini. Nah, ini yang baru saja kita buat ya adik-adik ya, yaitu menggunakan bebatuan dan juga ranting serta kerikil akuarium yang bisa adik-adik perhatikan. Nah, tidak harus seperti ini, bisa juga kreasikan seperti ini ya adik-adik ya, dengan berbentuk akuarium, ala-ala di dalam akuarium begitu ya, dengan berbagai jenis ikan dan juga dominasi atau tambahan gambar tumbuhan-tumbuhan laut ya yang ada di dalamnya. Atau kalau misalkan kalian mau yang pemandangan, nah ala-ala pantai gitu ya, ini juga bisa menjadi satu alternatif nih untuk adik-adik sebagai referensi. Oke, Kak Vida tunggu ya adik-adik ya hasil kreativitas dari kalian semuanya nih. Jadi adik-adik pasti lebih kreatif nih dari kakak. Kak Vida tunggu ya hasilnya. Seperti biasanya, tugas dikumpulkan paling lambat hari Kamis minggu depan, yang mana bisa dikirimkan lewat WhatsApp Kak Firda melalui 3 buah dokumentasi. 2 buah foto dokumentasi ketika adik-adik melakukan proses pembuatan kerajinan ini, dan juga hasil akhir 1 buah foto dokumentasi. Jangan lupa sertakan foto diri. Oke, jadi semoga bermanfaat ya adik-adik ya untuk kerajinan kita hari ini. Silakan bisa mengkreasikan di rumah sesuai dengan kreativitas dan juga ide adik-adik yang luar biasa. Kak Vida tunggu hasil dari kalian. Sampai jumpa lagi di kegiatan Life Skill Class berikutnya. Dadah!